Shalom, Amang, Inang, Abang, Kakak, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian sore hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saat ini kita hadir hari ini, kita sama-sama mau datang kepada Tuhan, kita memuji Dia karena hari ini kita memperingati bahwa Yesus telah bangkit. Mari kita naikkan pujian, Morning Has Broken. Morning has broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing. Praise for the singing. Praise for the morning. Praise God for spring. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Siang dan malam, terang serta indahnya alam karya Tuhan. Indahnya alam karya Tuhan. Puji Halikmu. Puji Halikmu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hari ini kita sangat bersuka cita karena Yesus telah bangkit. Kita mau bersorak-sorai karena kebangkitannya. Mari kita nyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, sorak. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Bumi sorga bergema. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi dengan lebih semangat. Kita nyatakan
Dengarlah hukum Tuhan dari Konvensi HKBP pasal 1B.2 tentang Allah Anak. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum Adam mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan dari kuasa iblis, dari perhambahan dosa, dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Ia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi, dan yang ada di bawah bumi, sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Karena Tuhan hidup, Tuhan kita Yesus kita hidup, maka kita tidak perlu gentar bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita mau naikkan pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan.
Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mau menyambut epistel kita naikkan pujian Kayu Salib yang Kudus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hari ini kita bersukacita sekali karena kita memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menjadi pemenang atas dosa-dosa kita. Kita mau naikkan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Kita nyanyikan lagi dari awal. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Haleluya, kibarkanlah bajunya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi dengan lebih semangat. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bajunya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jemaat terkasih, dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat untuk kita simak bersama, selebihnya kita dapat membacanya masing-masing di rumah. Yang pertama adalah nama minggu. Minggu ini adalah Minggu Pesta Parjolo Parningotan Haheheoni Tuhan Yesus atau Paskah pertama, dengan topik Yesus telah bangkit, nunga hehe Jesusi.
Puji Tuhan yang akan melayani kita menyampaikan firman Tuhan telah ada bersama dengan kita Amang Pendeta Nababan STH. Selamat datang Amang Pendeta. Terima kasih untuk hadirannya melayani di HKBP Bandung Reformanda. Amang Pendeta ini dari HKBP Sumbersari. Kemudian untuk info berikutnya nomor 3, besok kita akan melakukan pelayanan atau kebaktian pesta Paduahon Parningotan Haheon di Tuhan Yesus atau Paskah kedua dengan topik Debata Paluahon Bangsona, Tuhan menyelamatkan umatnya, hari Senin 18 April pukul 18.00 WIB. Diharapkan kehadiran kita semua pada ibadah Paskah kedua ini. Kemudian poin kelima, Persembahan kebaktian pada hari ini dalam memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah ke-1, kita akan serahkan dalam satu amplop untuk Huria, pembangunan gereja dan pusat, Peleon Tuulawan kategorial perempuan HKBP. Persembahan akan diserahkan setelah khotbah ke depan altar, dimulai dari jemaat yang duduk di barisan depan. Sedangkan untuk ibadah besok di Paskah kedua, pelean itu dalam satu amplop untuk Huria, pembangunan gereja dan pusat, juga pelean Tuulawan diakoni sosial atau Caritas Emergensi HKBP. Jemaat yang terkasih, kami juga mengundang untuk kita semua bersama-sama bisa mengikuti renungan Simeon yang dilaksanakan setiap hari Kamis malam pukul 20 sampai 20.50 WIB. Diundang untuk bisa mendengarkan dan turut berpartisipasi melalui telepon interaktif. Kemudian juga apabila berkenan dapat mendukung program pekabaran Injil ini, mengajak untuk jemaat semua mendukung dalam doa dan dana. Untuk dana dapat diserahkan ke kotak renungan Simeon yang ada di depan halaman gereja di depan. Kemudian nomor 9, pertangyangan sektor. Pertanggihan sektor gabungan dilaksanakan di gereja dan juga melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda setiap hari Jumat pukul 19. Untuk hari Jumat ini tanggal 22 April, tuan rumah pertanggihan adalah dari sektor 9, 10, 11 Bumi Siliwangi, Pajajaran dan Sarijadi. Kami mengharapkan seluruh jemaat dapat mengikutinya. Kemudian untuk informasi Dewan Koinonia, ini dari seksi perempuan dalam rangka Parhehion seksi perempuan. Untuk yang poin 2, lomba menyanyi, ini akan dilaksanakan hari Senin 18 April dimulai pukul 13 sampai dengan 16.30. Untuk formulir pendaftaran lomba dapat diserahkan ke panitia, dalam hal ini Nyonya Sondang Butar-Butar Borusiahaan. Dan yang poin B, ini seksi remaja Paskah bersama. Seksi remaja HKBP Bandung Reformanda akan melaksanakan perayaan Paskah bersama hari Sabtu dan Minggu 23 dan 24 April 2022 pukul 9.30 di Wisma Karangtumaritis, Lembang. Bagi remaja yang ingin mengikuti dapat mendaftar melalui Google Form, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP-nya yaitu Partogi Sidabutar. Sedangkan untuk seksi lansia akan mengadakan wisata seksi lansia. Silakan kita ajak orang tua kita, opung kita untuk mengikuti kegiatan ini, bertempat di Garut, Cangkuang, hari Jumat 22 April 2022. Yang akan mengikuti kegiatan ini dapat berkumpul di gereja pukul 6.30. Berikutnya adalah ucapan selamat ulang tahun. Apakah ada dari kita di sini yang berulang tahun di minggu ini? Mulai tanggal 11 sampai 17 April, boleh mohon tolong berdiri. Wah, yang namanya terdaftar di sini maupun yang tidak. Nah, hari ini tepat. Selamat ulang tahun Amang Sintua ABS Sinaga, tetap berdiri Amang. Dan mungkin ada yang lainnya yang mungkin malu, tidak apa-apa. Kado spesial tentunya dari firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Selamat ulang tahun Amang, Tuhan memberkati selalu. Kemudian informasi yang terakhir adalah informasi keuangan. Untuk kita di dalam seminggu ini yang telah masuk untuk Huria sebesar Rp4.763.554, untuk pembangunan Rp4.155.200,
Untuk kantor pusat Rp7.100.250 dan lain-lain sebesar Rp560.000. Demikian Warta Jemaat untuk kita. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga yang melayani hari ini. Dipersilahkan. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita katakan lagi, ku masuk
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada ibadah Paskah, peringatan kebangkitan Yesus Kristus yang pertama pada hari ini, tertulis dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Lukas dari pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita membacanya secara responsoria. Bagi kita yang membawa Alkitab kita menginang, kita bisa baca secara responsoria dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian dikatakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Paskah bagi kita semuanya. Firman Tuhan hari ini saya yakin dan percaya setiap kita dari kecil, dari sekolah minggu sudah ditanamkan, dan saya yakin dan percaya kita semua percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Tetapi itu hanya kepercayaan saya. Bukan berarti kalau saya percaya itu pasti benar. Amanginang, saudara-saudaraku, ketika kita dengan santai menganggap bahwa seolah orang-orang Kristen tidak terkikis sama sekali, ternyata orang-orang Kristen di berbagai gereja memiliki pergumulan yang sama. Seperti saya katakan tadi, itu hanya kepercayaan saya. Sekarang saya mau tanya Amanginang dengan jujur, dengan tanpa ada disembunyikan. Apakah ada di antara kita yang sekarang ini, yang hadir di gereja pada saat ini, yang sungguhnya tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit? Tolong angkat tangannya Amanginang. Berarti kita semua percaya ya bahwa Yesus telah bangkit, Amanginang ya. Coba sama-sama katakan sama saya percaya Yesus telah bangkit. Oke, puji Tuhan. Karena gini Amanginang, banyak sekali di antara orang-orang percaya yang
ternyata digilas oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan di luar sana. Saya concern dengan Matius 24 ayat 24 sampai 25. Kita buka Alkitab kita menginang. Sekali ini saya khotbah dari tadi pagi itu dengan cara begini. Kita buka ayat, kita belajar ayat. Karena ini sangat-sangat penting menurut saya menginang. Jadi sekali ini saja saya berkhotbah untuk kita buka ayat terus satu hari ini menginang ya. Matius 24 ayat 24 sampai 25. Supaya kita baca sama-sama menginangnya. Matius pasal 24 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama 2 ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah menyatakan terlebih dahulu kepadamu. Ini Yesus yang katakan menginang. Kalau Yesus yang katakan, ini pasti terjadi. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus katakan begitu, akan banyak Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu muncul, mereka akan mengadakan tanda mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Artinya orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dibekali, orang yang sudah imannya kuat kepada Tuhan, toh bisa juga dicobai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak tahu pengalaman kita masing-masing mungkin berbeda. Ada di antara kita yang pengalamannya sudah sejauh luar negeri, ada pengalamannya sejauh luar kota, ada yang pengalamannya mungkin sebatas Bandung saja. Tetapi saya yakin dan percaya karena kita di kota besar sekarang, pengalaman kita sudah cukup luas. Secara khusus teman-teman remaja Naposobulung. Beberapa waktu lalu kita kenal bersama soal seorang pembicara yang sangat ternama dari teman-teman kita agama Muslim, yaitu Dr. Zakir Naik, ya kan. Amang Inang, di sini kita nggak sadar bahwa kita banyak terkikis. Jemaat HKBS Pembersari ada satu yang kena. Nggak tahu jemaat Reformanda ada nggak yang kena. Mudah-mudahan nggak ada ya, kita berdoa sama Tuhan. Dan konyolnya, ketika kami kunjungan ke rumahnya, dia sudah menikah begitu dengan agama Muslim juga. Puji Tuhan sedang mengandung begitu ya. Ketika kami ajak, ayolah kembali begitu ya. Si istrinya yang murni dari agama Muslim mau, tetapi dia yang tidak mau. Nah, artinya apa? Kita sudah diambil pelan-pelan, gitu ya. Nah, maka dari itu saya mau secara khusus kita yang hadir di sini ya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya dengan pertanyaan dari Zakir Naik yang sangat terkenal. Dia katakan begini, seandainya ada di Alkitab yang mengatakan bahwa kalau Yesus bilang, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, maka aku akan menjadi orang Kristen, katanya kan. Itu sangat terkenal itu omongannya. Nah, saya membekali buat kita semua menginang. Kita buka dulu lagi Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Secara khusus kaum muda ya, saudara-saudaraku, jangan sampai engkau dengan mudah diambil begitu oleh pemahaman dunia ya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, saya sekali waktu dengar ada yang jawab begini, lalu dia bilang, tapi Yesus tidak ada bilang sembahlah aku, katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia tuh Tuhan, kita manusia. Yang butuh Tuhan itu kita. Tuhan tidak butuh kita. Yesus pernah berkata,
kalau semua manusia diam, aku bisa membuat batu untuk memuliakan Tuhan. Artinya Manginang, kita setidak berharga itu gitu loh. Justru Tuhan yang begitu berharga, kita perlu untuk menyembah Tuhan. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita, begitu ya. Nah, dengan pertanyaan sekonyol itu, banyak sekali orang Kristen yang imannya goncang, ya kan? Nah, itu satu. Baru di luar sana juga ternyata banyak ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran kekristenan kita. Contohnya, sekali waktu mahasiswa kami yang Manginang, ada buku terjemahan dari Belanda ke Indonesia, ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Kalau di Belanda saya nggak tahu Manginang, saya nggak pernah ke Belanda ya, tapi saya dengar informasi dari teman-teman yang pernah ke Belanda. Katanya di Belanda itu begitu vulgar, begitu tanpa batas. Kalau di Belanda menghisap ganja, itu seperti di Indonesia seperti merokok semata begitu, nggak jadi masalah gitu kan. Mohon maaf, prostitusi juga katanya itu seperti pakai seperti ini begitu etalase. Lalu perempuan-perempuan, mohon maaf Manginangnya, perempuan-perempuan yang menjual dirinya itu dengan pakaian seksi itu dipajang di etalase toko itu katanya begitu. Dan sudah semerdeka itu, sebebas itu, bukan merdeka sebenarnya, setidak teratur itu. Kira-kira gitu, itu kata-kata paling tepat ya. Nah, foto atau gambar atau lukisan Yesus Kristus lagi megang rokok atau ganja begitu kan, dengan tulisan-tulisan begitu, lalu memegang minuman keras, gambar Yesus gitu, itu dipajang dan dijual dengan bebas di pinggir jalan. Nah, artinya seterbuka itu mereka itu, artinya setidak teratur itu begitu kan. Nah, dengan gambaran itu kami pernah gitu ya, dapat buku sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di buku itu mengatakan begini, ini waktu kami mahasiswa teologi yang Manginang, dikatakan begini, jangan-jangan Maria itu bukan mengandung dari Roh Kudus. Jangan-jangan Maria itu hamil karena diperkosa oleh tentara Romawi. Sekejap juga pada saat itu kami ada 5 orang satu kamar di kampus. Langsung pucat-pucaton, ada yang tafsir sana, ada yang tafsir sini, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, artinya Manginang, ini saya mau sampaikan. Separah itu beredar di khalayak ramai. Nah, seandainya itu beredar kepada kita anak-anak muda, kaum muda ya, atau kepada anak-anak kita Manginang, ini perlu dibentengi sejak dini. Makanya tadi di awal saya bilang, saya yakin dan percaya, kita semua yang hadir di sini itu percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi saya mau coba congkel hati kita masing-masing. Jangan-jangan ada di antara kita yang sebenarnya nggak sepenuh hati percaya. Nah, oleh sebab itu Manginang, itu omongan-omongan seperti tadi, jangan-jangan Maria itu hamil karena, mohon maaf ya, diperkosa oleh tentara Romawi. Dulu sempat masuk akal bagi kami, sehingga kami sempat lilu begitu sebentar, ya kan? Lalu kami pelajari lagi dan akhirnya bisa kembali. Nah, dengan ini juga saya mau sampaikan, ketika kita menghadapi masalah, maka cari expertnya Manginang. Kalau kita ada masalah tentang sakit, penyakit, expertnya siapa? Dokter. Kalau kita sakit asam lambung, jangan pergi ke kantor polisi ya Manginang. Nggak ketemu solusinya, ya kan? Ketika kita ada masalah sengketa tanah gitu ya, tanah yang kita punya atau rumah yang kita punya, maka jangan pergi ke dokter Manginang. Dokter nggak ngerti tentang itu. Ya, ketika kita bermasalah dengan orang-orang kriminal, jangan pergi ke pendeta Manginang. Kita nggak tahu, kami nggak tahu tentang itu begitu ya kan. Nah, tetapi ketika kita tidak tahu mengenai firman Tuhan, jangan coba di antara kita terka-terka sendiri. Kita sudah sering lihat, siapa orang yang sering merasa dirinya jadi dokternya sendiri, biasanya sakitnya makin parah. Sakit asam lambung, datang dokter, ini obatnya ya, ini. Enggak dimakannya semua obatnya. Dia merasa lebih tahu daripada dokter itu gitu kan. Akhirnya apa? Makin parah kan. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara.
ketika ada masalah teologi yang menggoncang iman kita, cari expertnya. Saya bilang di gereja HKBP Sumbersari tempat saya melayani, nggak harus saya yang kalian cari Amangina. Boleh cari Amang Pendeta Resort, boleh cari Amang Preses, boleh cari Opung Eporus, boleh cari pendeta Protestan lainnya, saya bilang. Tapi Protestan ya, karena beda aliran, beda ajaran. Saya bukan bilang ini benar sana salah, enggak, beda. Karena kita memutuskan untuk jadi HKBP, ya kita pegang ajaran Protestan dong. Kita fair dong. Jangan kita di HKBP tapi ajaran lain kita ikuti, ya kan? Nggak fair itu Pak namanya Pak. Ya kan? Jadi cari expertnya, jangan sampai kita tafsir-tafsir sendiri. Itu fatal, Mang Ina. Kenapa? Kita bukan expertnya. Kita jangan merasa, pendeta itu khotbahnya ngebosanin, pendeta Nababan itu contohnya, saya lebih pintar dari dia, contohnya. Jangan, itu kesombongan yang menjatuhkan diri kita sendiri. Maka carilah expertnya. Ada masalah apapun dalam kehidupan kita berteologi, beriman, cari expertnya. Nah, yang berikutnya Mang Inang. Dulu ada ajaran gnostik. Tadi kalau kita baca di Patik ya, yang dari konfesi, kita menolak ajaran tentang yang mengajarkan bahwa Yesus 100% Tuhan saja, nggak ada sisi manusianya. Atau kita menolak ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus hanya manusia saja, tidak ada Tuhannya, kan gitu. Nah, Kristen Gnostik pada saat itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100%, bukan manusia. Maka tidak mungkin Tuhan disalib dan mati, kan gitu. Maka ada ajaran itu, nggak tahu ada saudara-saudara, bapak ibu saudara-saudara yang tahu tentang ini. Katanya Yesus sebenarnya tidak disalib. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Karena Yesus mengubah wajahnya menjadi wajah Simon dari Kirene, dan Yesus merubah wajah Simon dari Kirene jadi wajahnya. Ada nggak yang tahu itu? Kalau kita pernah dengar, itu kesesatan. Itu kita tolak dalam ajaran HKBP. Ya, Amangina. Nah, ketika model-model kesesatan begitu sampai ke telinga kita, please, terutama saudaraku kaum muda ya, please, jangan engkau merasa engkau tahu semuanya, lalu, oh iya ini yang benar. Jangan, please. Peganglah apa yang sudah ditanamkan kepadamu dari dulu, kata Paulus. Tanya, benar, tanya kepada expertnya. Jangan pergi kita sama Pak Sapam gitu, nggak ngerti dia, ya kan? Kita sering gitu Mang Inang, ada masalah di gereja nih, contohnya kan, kenapa itu yang ditanya Pak Sapam, orang dalam nggak ditanya. Pak Sapam kan di luar, nggak tahu yang di dalam terjadi apa kan? Kira-kira gitu kan? Gini yang saya lihat Pak begini, langsung kita percaya. Oh gitu ya. Ujungnya kita beritanya hoax yang kita terima kan? Itu yang sering terjadi di banyak gereja-gereja gitu kan. Karena kita mendengarkan langsung percaya, nggak kita telisik dulu, nggak kita telaah dulu. Nah yang berikutnya Mang Inang, kalau ada di antara kita yang mungkin masih ragu mengenai Yesus telah bangkit, Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit. Kalau ada dari antara kita yang ragu, gini ya Mang Inang, kita bisa lihat pendahulu kita yaitu Yahudi ya. Hubungan antara Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen itu sangat erat, walaupun berbeda tetapi hubungannya erat. Kita tahu bersama, Paskah Yahudi diperingati karena tulah ke-10, kematian anak sulung di Mesir. Allah bilang sama orang Israel, sembelihlah domba dan darahnya engkau engkau lapkan begitu, engkau hapuskan, engkau usapkan di pintu rumahmu. Sehingga ketika rohku lewat, aku melihat tanda itu, maka orang isi rumahnya akan selamat. Tetapi yang tidak ada tanda itu, maka akan mati anak sulungnya, begitu ya. Lalu mereka semua melakukan itu dan akhirnya selamat.
Firaun anaknya mati. Karena sedihnya dia akhirnya dilepaskannya bangsa itu. Itu emang lamamu begitu ya. Nah setelah dilepaskan sampai di tengah laut, di pinggir laut, ternyata Firaun berubah pikiran. Serang, bunuh semuanya katanya kan. Itulah yang dilakukan oleh Allah melalui Musa, dia belah laut lewat nyebrang. Diselamatkan. Maka mereka punya ketetapan untuk merayakan Paskah. Setiap tanggal 14 bulan 1, bukan bulan Januari, bulan mereka, bulan Abib begitu ya. Nah, berhubungan lagi dengan Paskah kita sekarang. Kita buka sama-sama Mang Inang. Keluaran 12 ayat 46. Keluaran itu perjanjian baru ya Mang Inang ya? Hah? Oh perjanjian lama ya? Oke, saya ngetes aja kirain ngantuk. Saya nggak pernah nanya khotbah pakai buka-buka ayat ini Mang Inang, tapi ini saya pikir penting, apalagi banyak kaum mudanya kan. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Kita baca sama-sama 2 ya. Paskah itu, oh belum dapat ya? Ayo kita buka sama-sama Mang Inang. Keluaran pasal 12 ayat ke-46. 2 ya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Pas makan Paskah mereka daging domba itu sebagai peringatan akan keselamatan bangsa Israel, itu nggak boleh ada yang patah ketika mereka makan, harus pelan-pelan. Lalu dihubungkan dengan Paskah kita yang sekarang, kita buka Yohanes 19 sama Ngena. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-32 sampai ke-36. Yohanes pasal 19 ayat 32 sampai 36. Kita baca sama-sama. Yohanes 19 ayat 32 sampai 36. Kita baca sama-sama. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Ini ayat 36 yang paling penting. 2 ya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dulu yang menyelamatkan bangsa Israel adalah darah domba. Sekarang yang menyelamatkan kita orang-orang percaya adalah darah domba juga. Tapi anak domba Allah. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amang Inang sesinkron itu loh. Ini baru satu contoh. Lain Yeremia yang mengatakan lagi. Lain Yesaya yang menubuatkan lagi. Lain lagi siapa namanya? Mika. Lain lagi ya. Begitu banyak yang menubuatkan tentang Yesus Kristus dan semuanya terjadi satu persatu. Lalu masih ada di antara kita yang mau bilang bahwa Yesus itu mah cuman manusia biasa. Oh Yesus itu mah palsu. Yesus itu mah nabi. Yesus itu mah. Akhirnya kita sesat masing-masing. Nah oleh karena itu Amang Inang, saya mau sampaikan buat kita semua, terutama buat kita yang sudah makati dakpon haporsial. Ini perenungan saya sendiri. Buat saya Amang Inang, kita yang sudah makati dakpon haporsial, cuma kita yang boleh menerima perjamuan kudus. Mereka yang belum tidak boleh menerima perjamuan kudus. Kenapa? Siapa teman Yesus ketika dia melakukan perjamuan kudus, perjamuan terakhir? Para murid. Hanya para murid. Kenapa? Karena ada 4 hal yang mau diingatkan Yesus di situ. Yang pertama, kita orang berdosa
sejak lahir. Yang kedua, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang keempat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Kita disuruh untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Nah, sering sekali kita menginang, ketika kita lihat ada orang salah, biarin aja lah, nanti jadi masalah lagi, nanti aku jadi dibenci. Nah, ini fatal lah menginang buat kita. Ketika kita tahu kebenaran tapi kita diam, ini bahaya. Kalau saya besar di Jakarta, Manginang, dan termasuk golongan keluarga miskin di Jakarta. Jadi saya kalau sekolah itu SMA itu sering naik kereta api dan metro mini. Jadi kenapa copet dulu makin banyak? Karena ketika ada orang penumpang lihat sesama penumpang dicopet, dia diam. Nanti kalau aku bilang aku jadi bermasalah sama copet ya kan? Akhirnya copet makin banyak. Ketika orang benar diam, kejahatan akan makin banyak. Ketika orang benar diam, kesalahan akan makin banyak. Nah, maka dari itu Manginang, ketika kita melihat sesuatu kesalahan, kita harus bicara. Kita harus ngomong. Tidak boleh diam. Karena itulah sejatinya tugas-tugas kita, ya kan? Mungkin ada orang yang bilang tentang ini, tentang itu, begitu ya. Menurut iman Kristen kita salah, kita harus bicara. Kita harus ajari dia. Kita harus sampaikan kebenaran. Nah, ini yang terakhir sekali ya Manginang, di Paskah, di khotbah renungan atau firman yang mau disampaikan kepada kita di Paskah ini. Ada seorang Kristen mengatakan begini, lalu dikutip oleh penulis buku. Gini kata-katanya, biarpun seluruh dunia, sebelumnya, saya tidak tahu apa-apa tentang Yesus Kristus. Saya tidak tahu kapan Yesus lahir. Saya tidak tahu siapa nama ibunya, siapa nama bapaknya. Saya tidak tahu mujizat-mujizat apa aja yang Yesus lakukan selama dia melayani. Tetapi satu yang mau saya katakan, kalaupun seluruh dunia memutuskan untuk meninggalkan Yesus Kristus dan tidak percaya lagi pada Yesus Kristus, saya sendiri akan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sedahsyat itu. Artinya apa? Kembali ke awal tadi, banyak nabi-nabi palsu, banyak pengajar-pengajar sesat. Di Bandung udah ada yang kena penjara ya kan? Pendeta Marga Sibuya, kita ingat Manginang? Tanggal 9, bulan 9, tahun 2009, kiamat, jual semua hartamu, karena itu tidak akan terpakai lagi, lalu berikan kepadaku, ya kan? Kita sudah berada dalam akhir zaman, pengajar-pengajar sesat sudah banyak, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu, yang melakukan keajaiban-keajaiban dan lain sebagainya. Ya. Margo gumahita saluhut Manginang. Hapor syautai tatiop toktom di bagasarohata. Sotung tatadikon. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus Kristus karena apapun. Tetapi baiklah kita tinggalkan segalanya demi Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk berkumpul di gerejamu, merayakan hari kebangkitan anakmu Yesus Kristus dari kematian yang mengalahkan maut, sehingga kami orang-orang yang percaya tidak lagi merasakan maut, tidak lagi merasakan sakitnya penderitaan karena dosa, tapi itu semua sudah ditanggung oleh anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur akan itu Tuhan. Oleh karena itu ajari kami dalam hidup kami, supaya kami juga mau meninggalkan segalanya demi Kristus. Karena Kristus telah meninggalkan segalanya demi kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Biarlah seluruh orang percaya di dunia ini boleh tetap setia. Jangan biarkan Tuhan ada di antara orang-orang percaya boleh diganggu imannya oleh setan-setan, oleh para pengajar-pengajar sesat. Secara khusus Tuhan kami yang hadir pada saat ini, Tuhan, baik kami, baik keluarga kami, baik anak-anak kami, baik semua orang yang kami kenal, biarlah Tuhan melindungi dari setiap kuasa setan yang mau menyesatkan iman kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan, kalau ada di antara kami yang bergumul dalam hidup ini,
pergumulan karena kesehatan, pergumulan karena merosotnya ekonomi, pergumulan karena hubungan antara suami dengan istri, pergumulan hubungan antara anak dengan orang tua, pergumulan karena hubungan kakak beradik, pergumulan karena apapun Tuhan yang sedang kami rasakan pribadi lepas pribadi pada saat ini. Bapa yang baik, kami mohon, biarlah hanya tangan Tuhan saja yang menyelamatkan kami dari setiap pergumulan itu. Sehingga Tuhan, kami boleh dalam keadaan senyum, sukacita, berbahagia ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan masih menghendaki kami bergumul di dunia ini dengan pergumulan yang sedang kami rasakan sekarang, kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan, sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan mampu mempertahankan iman kami, sehingga kami tidak sesat di ujung ajal kami masing-masing. Biarlah kami pribadi lepas pribadi boleh tetap setia percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kami mati nanti. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program gerejamu Tuhan. Perheheon Ina, Paskah bersama remaja, wisata lansia. Tuhan, biarlah itu semua boleh meningkatkan iman para anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan. Tuhan, semua program yang dirancangkan itu kami terima dari Roh Kudus yang mengajari setiap perhalado, secara khusus Amang Pendeta Resort sebagai pimpinan di gerejamu ini. Dan biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, di hari Paskah ini biarlah Engkau menolong kami terus menerus setiap hari sampai kami mati nanti, untuk kami boleh menghargai pengorbanan yang telah dilakukan anakmu Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang diberikan Amang Pendeta. Kita mempersiapkan persembahan kita mau naikkan pujian perubahan ajaib. Perubahan ajaib di dalam hidupku. Di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Di
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami mohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Parhalado menyampaikan selamat hari Paskah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.